Masya Allah. Ini kalau anaknya satu nggak apa-apa ya Habib ya. Tapi kalau misalnya anaknya 3, 4 gimana nih Siapa Ustaz? tuh yang anaknya 3? Oh ya, yang berbicara. Oh, yang berbicara. Subhanallah. Pengalaman gitu ya. Habib Usman, ini katanya rumus mendidik anak yang keempat ini bisa bikin anak kita jadi pintar, kaya, bahkan sukses di dunia dan akhirat. Masya Allah. Apa sih Habib rumusnya? Silakan Habib. Afwan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rumus yang keempat ini adalah di 7 tahun yang ketiga. Di usia 15 sampai 21 tahun Sayyidina Ali karamallahu wajha mengajarkan bahwasanya yang pertama, berbicara dari hati ke hati. Jelaskan dia sudah dewasa, dia sudah bertumbuh besar, harus kuat menghadapi sesuatunya, harus tegar menghadapi segala-galanya, harus menjadikan hati dan jiwa dan pemikirannya mengerti dan memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Harus dikasih tahu, diajarkan, oh ini boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini tidak benar, ini salah, ini tidak baik, jangan didekatin. Janganlah kalian masuk ke dalam tempat seperti itu. Ini nggak baik, ini nggak benar, hati-hati. Dikasih tahu, diajak bicara. Sehingga apa? Sehingga ketika disentuh hatinya bukan dimarahin. Karena waktunya untuk menjadikan sebuah teman, menjadikan sebuah hal yang didekatkan dalam hati dan jiwanya. Bahkan anaknya akan menjadikan kenyamanan dan ketenangan terhadap ibu ataupun ayahnya. Dan apalagi yang kedua, memberi banyak kebebasan, tidak terlalu dikekang. Tetapi bukan dilepasin, tapi juga tidak dikekang banget. Yakni diajarkan syariat agama untuk dia dibebaskan segala sesuatunya, yang mengerti tentang hukumnya Allah Subhanahu wa taala, boleh keluar, pulang pada tepat waktunya. Boleh keluar dengan mahramnya. Boleh keluar, boleh ke sini ke sana dengan teman yang baik. Boleh ke tempat ini, ke tempat itu disertakan dengan niat, dengan tujuan yang baik. Sehingga apa? Dikasih kebebasan tapi tetap sesuai. Pegang handphone atau pegang gadget, iya boleh, tapi ingat jangan lihat hal-hal yang tidak baik. Boleh pegang sesuatu yang dimana dia punya komputer atau dia punya laptop dan lain sebagainya. Ingat, jangan melihat hal-hal yang tidak baik. Gunakan gadgetnya ataupun handphonenya atau media sosialnya dengan tujuan yang baik. Boleh dimilikin, tapi kalau misalkan dia tidak baik, dia melakukan hal yang tidak benar, maka wajib bagi orang tuanya untuk mengkatnya atau mencegahnya atau memberikan punishment kepada anak tersebut. Sehingga apa? Mengerti ini salah, ini tidak benar, dan ini tidak baik. Jadikan anak itu sebagai teman kita. Sehingga apa? Sehingga bisa saling berbicara, ngobrol, dan mengerti, memahami dengan tujuan yang benar untuk menjadikan anak tersebut anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab yang besar terhadap anak tersebut, yang dimana misalkan contoh, dia mencuci piringnya, dia mencuci pakaiannya, atau dia dimasukkan pesantren sehingga dia mandiri, dia punya tanggung jawab, dan dia disuruh menghafal Al-Quran. Misalkan hafal 1 bulan ini harus hafal 1 juz, 2 bulan ini harus 2 juz, 3 bulan ini 3 juz. Dikasih satu hal yang dimana dia mempunyai pemikiran untuk dikembangkan. Sehingga apa? Sehingga anak tersebut mengerti dan memahami bahwasanya dia mempunyai tugas, yakni di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah. Ayo kejar akhirat. Kalau kejar akhirat, insya Allah dunia dapat. Tapi kalau orang kejar dunia, belum tentu akhiratnya dapat. Siapa orang yang mengejar akhirat, insya Allah dunia berada di genggamannya. Tapi dia kejar dunia, dia akan semakin hina, dan jauh daripada naungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Anak dibekali dengan didikan agama yang baik, sehingga anak tersebut mempunyai arah dengan tujuan yang baik, yakni berharap akan surganya Allah dan keridhaannya Allah, dan mendapatkan keberkahan dunia dan mendapatkan keberkahan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga anak dibekali, wah ini anak kayaknya ahlinya dalam ini, wah ini anak kayaknya cocok buat seperti ini, entah jadi ini, entah jadi ini, jadi apapun, yang terpenting dia mempunyai akhlak yang baik. Besok dia mau jadi seorang dokter, atau dia menjadi seorang insinyur, atau menjadi seorang IT, atau dia menjadi seorang apapun, yakni dia mempunyai basic agama yang baik, sehingga besok dia mengembang amanah, dia menjadi seorang pemimpin, dia mempunyai akhlakul karimah yang baik, agama yang bagus, syariat yang benar, sehingga insya Allah mendapatkan ridhonya Allah. Dan yang terakhir, doakan anak tersebut. Berharap agar anak tersebut menjadi anak yang soleh, soleha. Orang tua tidak lain tidak bukan harus mendoakan anaknya dengan minta kepada Allah, sujud kepada Allah pada waktu bangun malam, sehingga apa? Anaknya menjadi anak yang soleh, soleha. Amin ya rabbal
Alamin. Masya Allah. Terima kasih Habib. Habib, ini kan berarti kita sejak ini juga harus menjelaskan ya kepada anak-anak tadi Betul. bagaimana yang benar, mana yang salah gitu. Dan juga gimana kita cara mengkomunikasikan anak supaya anak tuh mengerti gitu loh apa yang kita maksud sesuai dengan syariat Islam gitu. Nah tapi Habib Aca mau nanya sedikit. Kan kadang-kadang ya terutama ibu-ibu ya Habib kayak Aca nih sekarang misalnya udah dikasih tahu sekali gitu. Misalnya anak nggak ngerti atau kayak tadi contohnya mainan gitu. Kita komunikasinya itu gimana ya Habib supaya kita tuh nggak terkesan kayaknya jahat gitu, nggak mau beliin mainan atau misalnya nggak dibolehin gitu anak gimana Nah, ya? ketika seorang anak dia memiliki keinginan mau beli mainan, mau beli itu, kasih tahu sama anak masih punya di rumah, masih ada di rumah, yang kemarin aja masih dirusakin, yang kemarin aja masih ada juga belum dibuka. Jangan mubazir, diajarkan dari kecil. Kalau misalkan dia perlu mainan tersebut karena kepingin, kalau punya duit belikan. Tapi kalau nggak punya jangan. Atau sholat dulu 5 waktu yang rajin, saya belikan. Atau apal surat ini, saya belikan. Jadi mempunyai anak dididik dengan didikan agama sehingga melekat dalam pikirannya. Masya Allah, Habib, makasih banyak. Jadi sekali lagi ya jamaah, kita boleh memanjakan anak, tapi balik lagi tetap anak harus usaha dulu. Karena kita nggak pernah tahu yang namanya hidup ya, jadi jangan selalu manjain. Karena balik lagi, anak harus mandiri dan bertanggung jawab tadi seperti yang dikatakan oleh Habib. Terima kasih banyak sekali lagi Habib.